minum tuh tiap hari. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Air garam. Air garam. Tapi garamnya garam yang bagus ya. Garam mineral beneran, yang bukan cuman isinya cuman NaCl doang. Apalah, saya nggak usah sebut apa. Tapi garam non refinasi, garam sehat lah pokoknya ya. Terus apalagi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita apa tuh namanya ambil ya untuk tadi bersih-bersih itu. Sebenarnya banyak sih. Itu beberapa, coba saya liatin lagi sini. Air kelapa bisa. Air kelapa bisa. Air kelapa tua boleh, muda boleh. Mana aja. Ini beberapa yang lain juga sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian pakai ya. Di samping dia juga punya efek serat juga, dia punya efek bersih-bersih. Namanya sayuran cruciferous. Itu golongannya brokoli, asparagus. Ya. Tuh. Kemudian yang mungkin terakhir ya, habis itu kita mungkin ada dua mungkin yang terakhir. Yang pertama itu adalah herbs and spices, rempah lah ya, rempah dan herbal gitu kan. Jadi kan rimpang rempah lah mungkin bahasa kita ya. Saya tuh kalau paling gampang bikin minuman di rumah tuh cuma beli bumbu dapur itu, ya kan? Bumbu dapur isinya kan kunyit, jahe, kencur kan, apa lagi? Serai, bias kan, tapi rempahnya kan nggak ada. Nah, biasanya ada dua yang saya tambahin rempahnya. Kalau nggak ketumbar atau 3 ketumbar sama cengkeh. Satu lagi kalau mau tambah kapulaga. Minum tuh tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kapan minumnya? Pagi sama mau tidur minum tuh. Nanti badannya akan bersih insya Allah. Ya. Herbs and spices. Nah, yang terakhir adalah madu. Ya. Madu. Mulai dirutinin tuh. Madunya, kurmanya, tadi yang saya sebutkan tadi itu. Berapa lama biasanya proses ini kalau Anda mau lakukan dan dia optimal? Tentunya dengan Anda atau dengan kita menghentikan yang bikin toksinnya kan. Ya kalau masih bandel juga ya nggak bakal banyak bekerja dengan optimal ini gitu loh. Ya. Tapi yang paling utama tuh saya banyak temukan orang-orang yang memang setelah mereka sebulan mungkin mulai menjalani hidup sehat, moodnya itu stabil. Moodnya stabil. Moodnya stabil, mungkin bahasa kita tuh bahagia gitu, tapi tentunya bukan tiap hari bahagia, enggak juga, stabil gitu loh ya. Itu madu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah paham kaidah-kaidah ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, saya tanya deh, coba jujur jawab, mudah nggak hidup sehat itu? Mudah loh, cuman ada cumannya tadi, karena dia masuk dalam khutuwatnya syaitan. Jadi seperti sulit kita. Bahkan sekarang ini orang meminum kunyit aja kadang-kadang takut, ya kan? Itu khutuwatnya di situ. Karena mereka lagi sampaikan nggak mau kita itu tadi yang bagus, sehat, minumnya nggak mau dia. Karena kalau itu terjadi dan orang yang ikhlas karena Allah, ibadahnya lebih baik nanti. Gitu. Ya. Jadi dilawan, makanya kan khutuwat itu saya sudah jelaskan belum? Khutuwat itu kan dalam Quran kan ada beberapa, ada 4 khutuwat. Ya, duanya saya nggak usah cerita, tapi saya cerita 2 ini. Khutuwat itu apa? Khutuwat itu kalau bahasa terjemahan Quran itu adalah langkah. Tapi kalau mungkin lebih dalam lagi, khutuwat itu seperti renstra.
rencana strategisnya iblis untuk merusak manusia. Ya. Dan dua yang dipakai Quran tentang khutuwat itu ada di beberapa surat. Salah satu surat Al-An'am adalah kaitannya dengan peternakan dan pertanian. Jadi kalau sekarang Anda lihat pertanian rusak sejadi-jadinya, masuk di bab itu. Mereka sudah memang meneropong, meneliti itu supaya dia tidak baik buat kita gitu loh. Sehingga nanti kadang-kadang saya kalau beli buah juga, nanti carilah buah-buah yang kemungkinan besar tidak terkontaminasi, kan sudah saya jelaskan berkali-kali kan. Contoh manggis, kan nggak disemprot-semprot itu biasanya. Ya, dan belilah buah lokal. Tuh. Yang pertama itu khutuwatnya. Yang kedua itu kaitan khutuwat itu dengan makanan dan minuman. Khutuwat. Jadi sekarang makanan minuman tuh rusak seada-adanya. Situ. Memang kerjaannya mereka. Ya. Sekarang siapa wakilnya iblis dan setan itu di muka bumi ini? Salah satunya kan Yahudi. Maka kalau Anda pernah lihat protokol Zion itu kan mereka ngerancang rusak ini semua ini kan. Itu yang mereka buat kan 4 hal atau ada 4 itu: food, funfair, female and fashion 4 itu mereka rusak. Food itu makanan kan, female perempuan, funfair tuh hura-hura, gitu. Makanya bertebaran lah hiburan-hiburan di berbagai tempat yang tadi akhirnya kita jadi lalai gitu loh. Bukan hiburan dalam Islam nggak boleh. Yang ketiga kan fashion. Jadi akhirnya gitu-gitulah khutuwatnya mereka. Maka hati-hati ya. Dengan dunia ini bagaimana sikap kita? Kita harus punya sikap dengan dunia ini biasa-biasa aja. Anda mau naik, mohon maaf misalkan naik Alphard sama mobil yang harganya 50 juta sama aja. Anggap sama, nggak ada bedanya. Ya, biasa aja gitu loh. Mau pakai baju jilbabnya sekian juta, baju sekian juta dengan yang biasa aja, nggak ada beda-bedanya. Itu tuh sikap, ya, sikap kita dengan dunia. Berarti kita nggak boleh beli yang bagus-bagus, boleh, tapi biasa aja, gitu loh. Sehingga nanti kalau kita sudah menganggap biasa, nanti lama-lama dia merasa dicuekkan dunianya itu. Gak ada nilai buat kita, memang gak ada nilai. Saya kadang-kadang lihat ada orang, mohon maaf gitu kan, punya rumah segede-gede gaban, segala macam. Saya bilang, apa ya? Buat saya itu gak ada, bukan saya tidak menghargai, bukan. Tapi saya katakan biasa aja. Sumpah biasa aja. Anda tahu Sumarekon? Tahulah. Tahu BSD? Itu kawasan kan? Nah, Anda bayangin di zamannya peradaban Islam, ada satu peradaban di tahun lupa saya tahun berapa, itu ada satu kawasan wakaf. Coba, bukan wakaf orang ada wakaf masjid, enggak, kawasan wakaf. Semua di situ tuh dialiri dengan dana wakaf. Keren tuh. Sehingga dari dana wakaf itu ada salah satu disebutkan gaji-gajinya itu, gaji peniup lilin di masjid itu ada. Didanai dari dana. Ada ustadz-ustadz, ada syekh-syekhnya, ulamanya, itu kerjaannya tiap hari cuman zikir, ngaji, mendoakan negaranya, kawasan itu aja, nggak ada yang lain kerjanya, dan gaji tinggi. Gaji paling tinggi siapa? Ulama. Gitu. Sehingga ya dunia sekarang itu biasa aja, nggak ada hebat-hebatnya. Sekarang ya panjang lah kita cerita tentang sekarang Palestina, Gaza segala macam, sudah terbukti kan, yang mereka gadang-gadangkan sebagai peri kemanusiaan, hak azazi manusia, ngomong kosong semua, gak ada lagi ceritanya tuh. Makanya saya lihat satu video orang Kanada atau Amerika, dia kan, kami rindu dengan peradaban kaum muslimin, dia bilang gitu. Karena di zaman itu semua dijaga dengan sangat baik. Ya, bagaimana tugas kita menuju ke arah sana? Ya, perbaiki diri kita, keluarga diperbaiki, kita sebagai istri, suami perbaiki, karena kata kuncinya ada pada keluarga. Rusak keluarga, rusaklah peradaban. Salah satunya dirusak tadi apa? Makanan, ya kan? Dirusak sama dia.
Kita nggak, anak-anak nggak kenal lagi dengan makanan sehat, minuman sehat. Orang tuanya pun tidak mengajarkan itu. Anak-anak sibuk dengan gadget. Nih, Anda mulai disiplin handphone. Ya, orang Israel itu nggak membiarkan anak-anaknya SMP, SMA megang handphone. Nggak boleh. Kalau sekarang sudah terpaksa, kasih batasan. Kamu boleh pegang hari ini, sekali pegang, untuk pegang berapa jam kamu harus ngaji dulu berapa lembar. Begitu. Disiplin kita, baru muncul tuh generasi-generasi itu. Gitu. Orang lihat short aja, short di YouTube dengan short. Gak berhenti itu. Memang dibikin adiksi sama dia. Ya. Makanya handphone kayak begitu, kalau kadang-kadang Anda nggak perlu lihat, gak usah lihat. Teman misalkan WA, kok nggak dibalas WA aku? Kan nggak wajib, yang wajib sholat, bilangin. Nah, misalkan gitu. Kalau dia marah aja, enggak apa-apa. Rugi dia sendiri. Kalau mau ketemu ya ketemu aja. Zaman dulu orang ketemu kok. Nah, kayak sekarang semua serba kayak dimudah-mudahkan, tapi akhirnya kita nggak ada engagement kita sama orang. Gitu. Ya.